Ibadah mengandung cahaya, dan memang sudah seharusnya kalau seseorang makin beribadah kepada Tuhan, dia makin mengalami cahaya Tuhan dalam hidupnya dan makin membuat cahaya itu bersinar. Orang melihat ada cahaya Tuhan lewat orang yang beribadah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga patut memperhatikan bahwa ibadah bukan saja memberi cahaya, tapi sisi lainnya ada kandungan bahaya. Loh, kok ibadah membuat bahaya? Ya, ibadah menjadi bahaya. Ketika apa? Ketika justru setelah seseorang beribadah, menyembah Tuhannya, dia menjadi pongah. Disinilah letak bahaya dari sebuah ibadah, yaitu ketika dilakukan dengan pongah, merasa diri sudah benar dengan hadir di sebuah rumah ibadah, lalu berdoa, sembahyang, dan berbicara kepada Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan. Harusnya seusai ibadah itu, kita makin sadar betapa kita rendah di hadapan Tuhan. Dan ini harusnya konsekuensi logis seseorang yang makin sembah Tuhan, harusnya makin merendah di hadapan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa kita lagi di dalam Sapa Hari Ini, Sabda Tuhan menyapa kita hari ini. Temanya akan kita angkat bersama, makin sembah, makin merendah. Ayat yang akan kita renungkan dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1-5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Apa yang disampaikan di dalam kitab Yesaya tadi merupakan perjumpaan Nabi Yesaya melihat Tuhan di bait suci. Dan jelas sekali ketika di bait suci orang datang untuk beribadah, menyembah Tuhan. Namun yang menarik dari perjumpaan Nabi Yesaya saat dia melihat Tuhan dengan para malaikat yang bernyanyi memuji, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Apa yang menjadi catatan penting dari reaksi atau respons Nabi Yesaya? Apakah setelah dia beribadah dan menyembah Tuhannya atau mendengar sembahan kepada Tuhannya, lalu dia merasa dirinya hebat? Merasa dirinya, wah saya sudah berjumpa dengan Tuhan, atau wah saya sudah dijumpai oleh Tuhan. Bukan itu reaksi Yesaya. Malah perhatikanlah apa responsnya. Ketika alas ambang pintu rumah itu bergoyang, dan lalu kemudian respons dari Nabi Yesaya adalah, celakalah aku binasa. Aku orang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Tapi mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kenapa Yesaya bisa mengatakan dirinya celaka? Apakah karena memang pada waktu itu ada satu stigma yang disampaikan bahwa orang yang melihat Tuhan itu akan mati? Dia tidak bisa melihat Tuhan, kalau lihat Tuhan dia akan mati. Tetapi sesungguhnya reaksi Yesaya ini bukan karena itu. Bukan karena dia takut mati, tetapi justru ini menunjukkan akan sebuah kerendahan hatinya. Dia datang justru tanpa kepongahan atau arogansi karena dia beribadah. Bukankah pada saat dia sedang berkabung karena matinya Raja Uzia, raja yang selama ini dia dampingi untuk memimpin. Tetapi ketika dia mengatakan, celakalah aku binasa, justru Yesaya menemukan siapa dirinya, yang nol di mata Tuhan, yang rendah dan penuh dengan kecemaran di mata Tuhan.
Tidak ada satu patah kata pun yang menunjukkan bahwa dirinya itu, oh saya sudah benar, oh saya dibenarkan, oh saya maha benar, atau dia membenarkan dirinya sendiri. Sama sekali bukan itu. Tapi reaksi Yesaya adalah, celakalah aku binasa. Seolah Yesaya mengatakan bahwa saya ini celaka, saya ini binasa, saya nol, saya lemah, saya cemar, saya kotor di hadapan Tuhan. Dan sampai di sini kita melihat bagaimana reaksi Yesaya ini harusnya menjadi introspeksi buat setiap kita. Saat kita beribadah, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, atau melakukan aktivitas-aktivitas rohani yang terarah kepada Tuhan. Misalnya seusai melayani Tuhan, atau melakukan ini itu bagi Tuhan. Perhatikan respons Yesaya. Dia justru sama sekali tidak merasa dirinya besar atau merasa dirinya benar. Sama sekali dia juga tidak menjadi berkepala besar karena berjumpa dengan Sang Maha Besar. Tapi dia justru menyadari dia sangat rendah dan sadar dirinya cemar, serta bagiannya harusnya adalah kebinasaan. Namun di sini kita lihat kalau mau membaca lanjut ayat yang ke-6 dan seterusnya, malah Tuhan memperkenankan Yesaya. Malah Tuhan menguduskan Yesaya. Maka Tuhan justru menyucikan Yesaya dari kenajisannya. Sehingga kita lihat malah Tuhan justru tidak membinasakan dia. Karena dia datang merendah dan sadar dirinya cemar, celaka, hidup di tengah-tengah bangsa yang celaka. Dan dia melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Apa yang kita pelajari dari catatan ini? Yang kita pelajari adalah mari kita belajar untuk jangan rasa diri besar, atau rasa diri benar, atau berkepala besar. Ketika kita sudah menyembah Sang Maha Besar, jangan pernah merasakan itu. Tetapi justru sadarilah diri di hadapan Tuhan. Makin inspirasi dari Tuhan datang dalam hidup kita, makin introspeksi kepada diri akan makin bertambah. Makin periksa diri, begitu rendah, begitu lemah, begitu terbatas, begitu cemar. Makin sembah Sang Maha Besar, harusnya reaksi yang bijak dan benar adalah makin merendah dan sadar bahwa diri begitu cemar. Mari, yang paling penting bukan bagaimana kita beribadah. Yang paling penting bukan tata cara ibadah kita. Tapi yang penting adalah setelah sembah Dia, Sang Maha Besar, apa reaksi kita? Apa dampak dalam hidup kita? Makin pongahkah kita? Atau makin merendah? Mari kita belajar makin sembah Tuhan, makin kita sadar diri rendah di hadapan Tuhan. Makin mengagungkan Dia Sang Maha Besar, makin sadar betapa kita maha kecil, tidak berarti, nol bahkan bagian kita harusnya dibinasakan, tapi Tuhan mau selamatkan kita. Mari terus berjuang dan menjadi pribadi-pribadi hamba yang selalu hidup di dalam pengagungan kepada Tuhan tanpa mengagungkan diri sendiri, memuliakan nama Tuhan tanpa memuliakan diri sendiri, bersembah dan merendah kepada Tuhan, bukan pongah diri. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo terus sembah Dia dan makin merendah di hadapannya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.